Kembali lagi di Bachelor Budak Cerita Horor. Di episode kedua di tayang yang Bulan tayang Spesial bulan Ramadan. Jadi kita Bulan berani lagi Ramadan tiba lagi. Baru itu udah basi. Kita sekarang lebih berani mau nyeritain karena setan-setan dikurung. Ada setan yang berupa manusia yang sering ngajak Anda gak puasa. Itu setan sebenarnya. Ramadan men harus ngasih jangan kultum. Kultum. Kuliah Arletatum. Jadi hukum puasa adalah enggak. Matur gitu. Ya lagi temenan nanti kan. Dan yang siap. Fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan wa huwa fa'ilun. Masuk kata. Ya enggak lah. Ya tapi kalian pasti lebih berani lah yuk nonton ini. Ini gimana? Kalian nanti bisa dengerin ini atau ngelihat konten ini waktu sahur. Mantap. Sahur iya banget sih kok. Habis sahur pasti dengerin ini, jadi kalian nungguin subuh itu nggak ngantuk. Jangan nonton ini pas lagi ngabuburit apa sore. Kita jangan nonton ini waktu terawih. Jangan. Pasti kamu dimarahin bapak-bapak yang di masjid itu. Apalagi bareng sama imamnya. Lihat-lihat bikin konten kan. Arek budal seru-seru. Wong arek-arek liyane njeruk tanda tangan, kon ngajak ndelok konten. Ayo tanda tangan sini buku apa? Pondok Ramadannya malah. Iya jurnal Ramadan gue. Bachelor. Enggak dong, jangan ya. Yang lain minta tangan. Jadi tonton pas waktu sahur. Pas lagi buka enggak apa-apa. Habis buka terlalu ini masih rame. Kalau habis sahur tuh paling cuman ada suara sahur. Iya pokoknya habis itu. Oke, ini bakal tayang di minggu kedua ya, Pak. Iya, minggu kedua. Hari Kamis. Pokoknya Bachelor tiap hari Kamis. Kalau kita nggak update berarti ada dua alasan. Pertama, kita lagi prepare atau habis naik gunung. Karena kita kalau mau naik gunung nggak ngomongin horor dulu. Takut nanti di atas malah kita kayak paranoid, kesages. Dan alasan kedua, nggak ada yang ngirim cerita. Tapi ada alasan ketiganya kita tetap ngurusin minyak. Dari episode kemarin. Dari episode kemarin tetap aja ada minyak. Oke, langsung ke cerita pertama. Ini dari Mas Kotes lagi. Gudang cerita horor. Gudang cerita horor, nggak apa-apa. Nggak ada Mas Kotes, Bachelor mandek. Iya bang. Oke, bagus. Samain gelem tangkat brand ambassador Bachelor. Kita bakal bikin merchandise nih BTW ya. Nanti kita di akhir tahun bakal bikin iki. Apa sih? Award. Bachelor Award. Jadi cerita siapa yang dari paling serem satu tahun ini yang paling serem dan paling banyak ngirim cerita bakal kita kasih penghargaan berupa ucapan terima kasih. Oke, kita kasih hadiah. Oke. Ayo cerita pertama. Halo Mas, WK comeback lagi kita. Mantap Mas Kotes. Oke, hari ini aku mau cerita pendakianku pas di Gunung Pundak via Celakat Mojokerto. Nah, kita mendaki itu lumayan banyak, sekitar 15 orangan. Dan ada juga musuh bebuyutan yaitu kita, si Jamal Kafir. Sampai ada hashtagnya bisa Jamal Kafir. Iya, soalnya ini Jamal Jancuk kena ini, kena banner. Di banner Jamal Kafir. Oke, kita semua kumpul di rumahku jam 5 sore. Kita beli barang-barang. Oh, ini dia emang suka naik malam ini. Dia jam 5 sore kita beli barang-barang yang dibutuhkan untuk nanti di atas. Kita berangkat ke Mojokerto itu sekitar habis maghrib. Karena kita juga nunggu temen yang dari Pasuruan. Singkat cerita, kita nyampe di Cangar. Nah, pas di Cangar, Cangar ini udah kan pernah kan? Iya, kita tahu itu.
Pas di Cangar, aku udah disambut hangat dengan penghuni sana. Yang pertama, karirku ditarik-tarik. Aku jatuh dari motor. Anjing tuh. Langsung anjir. By the way, aku di motor itu sendirian. Aku ngelihat spion motor. Di belakangku ada sosok baju putih, rambut terurai. Di situ aku ngomong sambil teriak, "Woi, jancuk, Gojek gak gelem bayar tak antemi konco." Loh, goblok gak gelem bayar gak kayak bintang 5. Oke. Kopi HP juga. Komedi bangsat. Responnya komedi. Iya, responnya komedi. Mas Jamal, respect. Tapi kita kadang-kadang harus ada gitunya loh. Biar enggak terlalu tegang gitu, Bang. Wah, jancuk, sesuai aplikasi ya. Sesuai aplikasi. Jancuk, kuncelitan dhisik rambutmu lho. Kan terurai. Titik jemput sudah sesuai ya. Tiba-tiba cok goblok. Oke. Di situ, dia kan teriak-teriak ya. Di situ teman-teman langsung noleh ke aku. Noleh ke aku semua dan temanku langsung bilang ke aku, "Kon lapo teriak-teriak? Gendeng ah." Di situ aku cuma senyum-senyum. Oke. Tapi nah gini nih, kalau dia abis kayak gitu dia bagusnya tuh nggak langsung ceritain ke temennya, takut kena mental kan. Singkat cerita kita sampai di base camp Gunung Pundak via Celaket Mojokerto. Kita mulai nanjak itu sekitar jam 7:30 malam. Nah, singkat cerita, Cat mau kok singkat cerita terus ya? Oke. Cari kata ganti. Lalu. Nah, lalu ada kemudian. Kapan-kapan belajar nulis ke aku. Oke. Kita sampai di pos 1. Nah, pas di pos 1 maunya kan istirahat di gubuk kayu, tapi aku larang karena aku ngelihat ada sosok nenek-nenek rambutnya putih, rontok dan terurai. Hei, ojo ndek kono lek ngasuh atau istirahat. Mending rodok munggah, cek rodok penak ae gitu. Aku tahu soalnya pos 1 itu ada tanah yang nggak begitu luas, terus ada pos di sininya, di depannya pos pas. Ini nggak tahu tahun berapa ya. Kalau mungkin masih sekitar 2-3 tahun yang lalu, ada pohon yang gede banget tumbang di situ, ngalangin jalan. Baru sekitar 2 tahun. Yang aku pertama kali ke Pundak belum jatuh itu. Setelah istirahat, kita memutuskan lanjut ke pos 2. Nah, di sini keanehan mulai terjadi. Ingat dengan nenek-nenek tadi, dan tiba-tiba ada sosok itu lagi di pinggir jalur pendakian. Kali ini senyum menyeringai ke aku sambil matanya melotot ke arah aku. Jadi, Cuk, anjing. tapi aku bayangannya iku sih kayak sing di film Lord of the Ring lu kan kayak monster goblin sing nenek apa sih? Smeagol. Iya, Smeagol. Rambutnya kayak dabi-dabi gitu loh. Iya. Anjir, Cuk, nenek-nenek. Aku cuek, tetap fokus ke jalur karena posisiku paling depan. Dan akhirnya kita sampai di pos 2. Di situ nggak ada sosok maupun apa, tetapi pas aku kencing di situ, di kaki aku ada yang gerak-gerak seperti ulat. Di situ aku agak cuek, tapi kok pas dibiarin malah menjadi-jadi. Akhirnya aku lihat dong, itu yang gerak tadi aku senterin pakai headlamp. Pas aku senter, yang gerak-gerak itu ternyata tangan. Dan tangan itu pucat, kukunya panjang dan kotor. Kuku Namir, Cuk. Gak pernah dibersihin. Iya. Ada di sini. Lemah kok di sini. Bachelor. Ya masa Bukan kontennya. Kukunya panjang dan di situ aku langsung kaget. Aku mau lari, takutnya dikira teman-teman aku ada apa-apa. Nah, di situ aku jalan aja lah. Sekarang posisi aku di paling belakang. Lanjut ke puncak, kaki aku ada yang megangin. Pas aku noleh, bener aja. Ingat nenek-nenek yang di pos 1 yang megangin kaki aku. Di situ aku mulai nggak nyaman dan aku mulai berinteraksi dengan si nenek itu. Jadi dia dipegangin terus gini. Anjir, ya tapi lapo kon meloi aku terus. Ngalih apa ora? Sampai awakmu nggak ngalih, ajur kon. Te lapo sih meloi aku ae ganduri terus, te njaluk duit ta gitu. Di situ dia ngejawab, "Aku seneng ambek arek sing ndek ngarepmu." Hah? Anjir, temennya yo. Sambil nunjuk temanku yang ada di depanku.
arek iku kate tak gawa nang dunyaku. Soale arek iku titik. Dia ngomong cuman sampai situ dan aku kepo dan aku mikir terus di situ. Shit. Anjing Don, kon bayangin gini kayak Cuk, aku pengen arek iku. Tapi kenapa maksudnya kalau emang mau orang itu kenapa gak langsung orang itu? Kenapa harus izin maksudnya? ya kan di media lewat jembatannya itu Cuk, si psikotes. Karena psikotes itu yang bisa yang gitu bisa ngerasain sama orang sih itu kayak gitu. Iki disenengi sing paling creepy sih. Iya. Tapi dia nunjuk loh, maksudnya Iya, Cuk. nunjuk gitu. Spesifik ya. Horornya tuh kayak kita ngajak ponakan ke Indomaret pas nggak bawa uang. Iya. Om aku mau itu horor. Cuk. Ini enggak dijual, Mas. Ini enggak dijual, Mas ya. Ini kada luar sana. Mas. Jangan Om nggak punya uang. Om nggak punya uang. Padahal Kinder Joy baru kemarin dateng gue. Oke, itu rasanya kayak gitu kayak itulah gue. Horor. Aku kalau ke Indomaret bawa ponakan Nggak nunjuk itu horor. Nggak seneng aku. Pas nggak punya uang. Oh, iya. Langsung lanjut. By the way, temanku yang ditunjuk sama nenek itu, sorry namanya aku samarin, nama samaran Udin. Oke, Udin yang pertama ini pasti. Namanya Awaludin. Oke. Ceritanya kita sampai di puncak. Kita bangun tenda, terus masak-masak dan makan. Nah, seperti biasa setelah makan-makan kita buat api unggun. Kita semua di luar kecuali si Udin. Di situ kita biarin lah. Beberapa menit di dalam tenda ada cahaya HP dan suara. Sorry nih, agak saru. Nonton film bokep. Aduh. Udin, namamu norak tapi kok goblok. Nonton bokep di gunung. Cukup di warnet. Aduh, bang, si kepikiran yo kok kayak apa anjir. Nonton bokep di gunung. Aduh, kan gak ngarep opo yo. Ngarep opo Cewek pakai Kon download micet nang kono sing teko kuntilanak goblok. Gelem kon. 250. Ya anjir, Cuk. Sik bentar. Ada yang aneh lagi nih. Nah, di situ aku udah curiga sama si Udin. Wah, Cuk, gak beres arek iki. Aku langsung samperin ke tenda. Nah, pas aku buka resleting tenda, ternyata si Udin lagi colai. Anjir, Cuk. Aduh, baru tahu aku. Sumpah ini baru banget ini. Ini baru banget sih berita terbaru. Enggak, emang fetisnya Udin alang-alang. Dia lek ndelok alang-alang langsung horny ngono, Cuk. Apalagi yang bolong-bolong Iya. Oh iya, janda bolong. Tapi enggak ono nang janda bolong. Semak-semak, Cuk. Mungkin anjir, Cuk. Ya berat semua aja. Masalahnya waktu kita masak-masak apalagi api unggun pasti kita keluar semua. Iya. Kayak menikmati suasana bareng-bareng gitu loh. Itu bahkan kayak inti dari itu loh. Ya, inti dari pendakian sebenarnya itu kan kalau menurutku bukan di puncak gitu kayak. Iya. Oh iya. Masalahnya si Udin iki udah nyiapin dari bawah download bangsat. Di atas nggak mungkin pakai VPN, nggak mungkin, nggak ada sinyal. Dia download, dia udah dari bawah kayak aku akan coli di dalam tenda waktu malam-malam waktu temanku naik api unggun. Download baby oil paling ini. Apa baby oil? Ya anu nih. Oh kan biasanya gawe iku. Enggak sih. Aku tahu dari kaskus ini ya. Oke. Ayo ditembak juga. Oke. Terus di situ aku tarik bajunya, aku ajak keluar, aku pukul tuh anak. Cancok, coli kon. Bagus Yuk. Iya bagus. Genah kon, iki ndek gunung. Lek ndek omahmu gak ngono gak apa-apa, ya gak oleh bisa. Gak oleh bisa. Gak oleh ngoro-ngoro di ngarepe wong tuane kok. Gak oleh. Ya masuk nang omah ya ojo rek. Ojo lah. Jadi gak apa. Aduh, ndek kene kon iku tamu, Cuk. Ngerti apa ora kon? Sambil mukul Udin. Nah, teman-teman langsung misahin aku sama Udin. Aku langsung tenangin. Nah, itu keadaan masih memanas. Iki berarti mukulin nemen nih. Di situ si Udin diobatin sama teman-teman. Soalnya bekas pukulanku tadi sampai ungu di pipinya. Anjing, tiba-tiba ini sampai ungu tiba-tiba. Pernahkah kau merasa itu band dong, itu band. Sampai ungu.
Iki pasti si Udin nama Facebooknya Udin Clickers. Oke, sampai lah pipinya ungu. Oke lah, sekitar jam 12 malam kita semua masuk ke tenda. Di situ kita semua udah ketidur. Sekitar jam 1 aku kebangun karena ada suara gamelan. Nguduh mantu kebugiro. Nah, cari aja di YouTube ada kebugiro itu apa ya? Ya pokoknya jenis gamelannya lah. Oh. Di situ aku cuek lah. Selang beberapa menit suara gamelan itu udah hilang. Nah, tapi pas aku udah hampir tidur, suara gamelan itu muncul lagi. Tapi kali ini beda lagu. Suaranya itu deket banget. Dan di luar tenda itu kayak ada semacam obor gitu. Aku kepo dong. Bener aja, di luar tenda itu ada gamelan dan ada 2 penari di situ. Wah, gila. Aku ngelihat Mbak merinding. Aku ngelihat Udin menari dengan 2 penari tersebut. Hah? Udin? Aduh. Menari. Terus di situ aku langsung suruh Udin untuk masuk ke tenda. Hei, lapo kon di jopo? Mlebu tenda cepet. Udin diem aja di situ. Aku ngeliat muka Udin itu udah pucat banget. Aslinya mau aku seret, tapi badan Udin itu dibuletin sama selendang penari. Warna selendang itu warna hijau. oh fuck, sumpah anjir. Tiba-tiba dia nari di situ. Serem sih. Fuck, cuk, kok iki kena batunya iki, cuk. Apalagi dia dibuletin, soalnya dia udah bisa diapain? Tapi sama iki dalam keadaan nggak sadar Iya, juga. nggak sadar, dia Nggak pucat, sadar, pucat udah. tok. Nggak tahu apa setengah sadar apa gimana ya. Anjir, cuk. Tak lanjutin dulu ya, bentar Iya, ya. iya. Tanggung ya. Terus Niatku mau ambil air putih buat nyadarin Udin. Pas aku masuk tenda dan udah ambil air putih, ternyata obor, penari sama gamelan itu udah hilang. Tetapi suara gamelan itu masih ada. Udin ikut ke bawah 2 penari itu. Di situ aku memutuskan untuk mencari si Udin sendirian. Aku carilah. Pas aku nyari si Udin, ada suara angin kenceng banget. Tapi anginnya itu biasa aja, nggak kenceng. Setelah aku ngerasa aneh dengan suara angin itu. Oh, anginnya kenceng, tapi dia ngerasa aneh. Tiba-tiba nggak. Oh. kayak ada yang ngikutin tapi nggak perasaan itu loh. Terus. Ya. Setelah itu aku ngerasa aneh dengan suara angin itu karena suara itu seperti orang nafas. Gitu bener. Di situ aku cuek. Aku tetap fokus nyari Udin. Dan pas itu aku ketemu pendaki cewek cantik banget. Aku sapa, "Dewean, Mbak?" Dan dia ngejawab, "Iyo Mas, dewe ae." Di situ anehnya, sekitar 3 langkah menjauh dari dia, aku noleh ke dia, ternyata dia udah nggak ada. Sekarang logikain aja. Masa ada orang secepat itu, apalagi pundak kayak sabana, kan pasti masih kelihatan. Iya, kayak datar gitu. Kelihatan aja. Di puncaknya kan kayak sabana luas gitu. Masih kelihatan dong. Di situ aku cuek dan sekitar hampir 2:30 aku udah nyerah. Aku langsung balik ke tenda dan aku cek emang beneran hilang atau enggak si Udin. Ternyata beneran hilang. Oh fuck, panik sih gue. Tapi teman-teman ini belum pada tahu juga yuk. Tidur semua. Jam 2:30 masih. Itu panik sih. Anjir yuk. Iku yang nari pasti bukan Maria Ozawa, Udin. Gak mungkin. Kan nggak Sasha Grey, gak mungkin. Gak mungkin. Sampai tahu. Ya tahu. Iya tahu lah. Tahu. Kamu nggak pernah nonton bokep ya? Tapi nggak tahu nama-namanya. Iya. Ayo lanjut ya boy. Jadi kamu pertama kali melihat bokep kapan? Ayo bahas bokep aja. Oh enggak. Enggak dong, kita cerita horor, bukan cerita dewasa. Om Bram dan Tante Soraya. Oke, siapa lagi yang mau? Aku. Kamu sih. Ya ayo. Oke lanjut. Iki masih di cerita yang sama.
Aku balik ke tenda, dan pas aku mau ke tenda, di depan pintu tenda aku dihadang cewek baju putih, rambut panjang terurai, bawa bayi, kaki nggak napak di tanah. Di situ dia ketawa kenceng banget. Setelah dia ketawa, itu bayi dia banting-banting sampai nggak berbentuk. Dan bayi itu terus-terusan menangis karena aku udah nggak kuat ngelihat bayinya dibanting. Aku tutup mata. Pas aku melek itu, aku dikelilingi banyak sosok sampai aku nggak bisa ngitung. Dan sosok yang ngebanting bayi tadi udah ada tepat di depan muka aku. Mulutnya mangap lebar banget. Kepalaku hampir masuk ke mulutnya. Wow. Shit, man. Cok, iki kok monster. Dan di situ dia ketawa kenceng banget. Yang mengelilingi aku itu semua juga ikut ketawa. Di situ badanku langsung lemes banget. Aku sambil bilang, "Aduh, cok, wis lencen nih kate nggowo aku, ndang gowon wis, ndang cepet." Aku di situ udah pasrah. Setelah ngomong itu, aku ngedenger suara auman harimau. Dan setelah auman itu, ada suara gede banget. Dia bilang, sopo sing wani megang arek iki urusane mbek aku." Oh, anjir. Punya backingan Cuk. Punya backingan. Tapi diteror banget loh itu, Cok. Dia, Cok. Anjir, awakmu TNI yo. Tutu PNS. Lanjut, di situ semua sosok langsung hilang entah kemana. Dan pas aku mau masuk tenda dan ngelihat jam itu udah jam 4. Padahal pas aku mau masuk ke tenda itu masih hampir setengah 3. Lipatan waktu, Cuk. Oke. Merinding bangsat. Oke. Lanjut, aku memutuskan untuk nggak tidur. Sambil menunggu kopi jadi, aku ngerokok dan tiba-tiba adikku Nabila kebangun. "Lah Pobil, kok wis tangi?" Nabila pun ngejawab, "Nggak apa-apa mas, aku iki mimpi Lek Udin ilang terus sampean goleki." Maksudnya ya apa iki Cuk tulisannya? Gede nah adikku. Oke. Lah Pobil tangi. Oke ya. Iya, Pobil tangi. "Oh mas, aku iki mang mimpi Lek Udin ilang, terus sampean goleki. Pas sampean goleki, sampean krungu abane nafas gede. Nah, ndek iku aku ndelok ndek ndukure sampean ono wong ireng gede. Terus akhirnya sampean nyerah." Oh, ya pokoknya ceritanya itu persis dengan apa yang aku alamin. Gitu, Don. Betul, mimpinya dia persis gitu. Jadi adiknya punya telepati ngono ya, Neptunus. Langsung yo. Di situ aku bilang, "Loh kan bener kan? Wah, wis nggak beres iki." Di situ aku ke belakang kencing dan pas aku kencing ada suara Udin manggil-manggil aku. "Woi, tes, kok tes." Aku toleh-toleh. Ternyata Udin ada di atas pohon. Loh. Dia ditali dengan selendang penari itu. Aduh. Selendang penari itu yang berwarna hijau. Di situ aku langsung manggil Nabila. Dan nggak cuma Ci Udin doang. Di situ ada juga, masih inget yang di pos 1. Yaps, betul, nenek-nenek. Dia ngejagain Udin. Aduh. Makanya yo, kamu kalau coli dung-dung yang suka sama kamu nenek-nenek. Ngerasain ini. Di situ aku langsung samperin Udin. Aku berdua sama Nabila. Pas aku samperin itu ke pental. Oh. Di situ aku udah capek banget. Akhirnya aku ngomongin itu nenek-nenek. "Jancuk, karepmu apa ya, Cuk? Jalukmu apa?" Dia ngejawab dengan suara pelan banget. "Aku njaluk arek iki mulih. Ndek kene, arek iki kudu kari. Dalam kurung tinggal." Oh, tinggal di tinggal di. Aku seneng mbek arek iki, soale arek iki saru. Saru apa sih? Tabu. Oh. Di situ aku dan Nabila nyoba ngelawan sosok itu. Anjing, pertarungan, Cuk. Oh shit.
Akhirnya bisa walaupun tanganku robek karena kena kukunya, dan kita berdua lepasin selendang itu dan langsung kita bawa ke tenda. Berarti nanjak dong. Iya Kak, tapi dia masih berantem Cuk. Di atas ya, Dia masih berantem sih. waktu ngebukanya maksudnya kan. Iya. Iya, naik ke Gimana, Bang? pohonnya itu. Singkat cerita udah jam 8 pagi. Anak-anak sebagian mau turun duluan. Di situ aku titipin si Udin dan kita nyantai di atas sampai jam 4 sore. Kita turun itu jam setengah 5. Kita turun dari puncak sampai pos 2 aman. Dan pas sampai di pos 1 ada nenek-nenek itu lagi. Anjing. Neror banget nenek-nenek. Muka dia ngadap ke aku dengan tatapan marah. Dia komunikasi dengan aku lewat batin. Dia bilang, kali iki awakmu tak sepurani. Lek awakmu katirene ojo sampai ono arek iku main sampai ojo sampai Ono arek iku mang. sampai ono arek iku atau Udin bakalan luwe nemen teko kejadian iki. Di situ aku ngejawab ngohe apa sih ngohe. Itu sih. Mandi sih dong. Tanda Oke, kutip. oke. Oke. Oh, kayak dia lebih selengean dia. Oke. Direspon selengean. Dan akhirnya kita sampai rumah dengan selamat, tetapi tidak dengan tanganku yang terkena kuku nenek peot itu. Dalam kurung encen jancu wong iku. Pas pulang aku ditanyain sama ayah. Karena tangan kananku sama tangan kiri aku udah beda warna. Wow. Di situ aku diam aja, terus ayahku nanya ke adikku, apa iku tangane masmu? Di situ dia ngejelasin soal ngelawan sosok nenek-nenek itu. Ayah pun bilang ke aku, wis kono ndang adus. Nah, pas aku mandi di jendela aku ada yang ngintip. Pas aku lihat ternyata itu sosok nenek-nenek itu. Aduh, diikutin Cuk. Anjing. Diikutin ya dia. Diikutin Cuk. Diikutin sampai kamar mandi yo kok. Shit. Ada dendam-dendam juga kayaknya dia tuh. Iya. Si Tapi dia kalau malah dendamnya tuh ke Kotes. Bukan Iya, ke bukan Udin. si Udinnya. Setelah aku mandi, tanganku sama ayahku dikasih udeng dan aku tertidur. Nah, anehnya pas aku udah kebangun, tanganku kembali kayak semula. Udeng itu apa? Selendang. Selendang itu yang biasa dibuat sini itu ya. Slayer lah ya gitu. Enggak dong. Udengnya cuma ngomong bian lo, kayak cutnya Orang Din lo. Batik-batik biasanya. Enggak, udeng sini. Belangkon. Ya mirip-mirip pelangkon. Tapi yang buat cewek biasanya. Lanjut di ceritanya Mas Kotes ini. Oke, ini part dimana apa yang dirasakan Udin. Oh, ini si Udinnya ini yo. Nah, pas dia tidur itu dia kebangun karena ada yang bisikin dia, nyuruh dia bangun. Kebangunlah dia. Oh, ini berarti di cerita di POV ini. di tenda ya. Tenda. Oh, keren. di tenda. Iya. Iya. Masih Bagus. point of view-nya si Udin. Ah. Bagus. Nulis film mantep loh Mas Kotes. Tahu POV dia. Kebangunlah dia. Nah, pas bangun dia dengar suara gamelan itu dan dia keluar, dia ngelihat ada 2 penari cantik. Di situ dia ikut menari karena saking enaknya suara itu. Enggak, bukan saking enaknya sih, saking sangeknya. Iya, Orang kalau sange hilang akal emang. Terus, Nah, pas dia nari itu dia nggak sadar kayak pingsan gitulah. Dan pas bangun-bangun dia ada di sebuah gubuk tua dan ada si nenek-nenek itu. Dia bilang, awakmu bakalan dadi penghuni kene. Soale awakmu wes aneh-aneh dek kene. Hah? Ya, colai itu. Iya. Di situ dia ketakutan. Nah, pas dia ketakutan itu dia menutup matanya dan pas ngebuka mata dia keikat di pohon. oh langsung bentar gitu ya. Nah, ini nggak sadar loh sih pas. Dia gini tiba-tiba nganu udah gini. Anjir kayak film Moon Knight loh, film Moon Knight. Aku belum nonton sih gitu. Iya. Terus Dan pas dia ngelepas selendang itu nggak bisa, malah tangan dia kepanasan. Di situ dia udah pasrah dan untungnya dia ngelihat aku dan manggil-manggil.
Singkat cerita, udah turun dan sampai di pos 1. Di situ dia ngeliat nenek-nenek itu dan nenek-nenek itu bilang saiki awakmu iso selamat. Tapi lek sampai awakmu balik Rene maneh, awakmu bakalan dadi penghuni kene. Oh, sama-sama ngancem ya. Ngancem ke kotes sama-sama. Dua-duanya langsung. Di situ dia gemetar sampai-sampai dia kencing di celananya. Singkat cerita, ya. Pas dia sampai di base camp, dia mau ambil dompet dia di dalam tas carrier. Pas dia buka, itu tas isinya itu tangan nenek-nenek itu. Di dalam dompet. Di dalam tas Di carrier. dalam tas. Tas carrier. Itu di situ dia teriak dan akhirnya nggak jadi ambil dompet. Dan ternyata pas aku lihat tanggal, ternyata aku naik pas malam Jumat Kliwon. No wonder sih kalau gitu, Cuk. Wes mas ngono ae wak rodok merinding juga. BTW cerita iki sekitar 2019-an. Wes lah pokok endang budal ngincus. Ya. Emang merinding sih, kita sing nulis aja merinding yo. Kita yang nyeritain juga. Aduh, Merinding gini sih. nih, makanya kalau pas kita mau naik gunung mending kita Iya, pending kita- konten ini. Istirahat aja. Aduh. Kontennya. Anjir. Tadi kalau menurutmu part yang paling serem mana? Nari sih. Iya pasti Jadi- nari. Nari sih, aku nari sih. Part paling serem. Kayak tapi bukan POV-nya si Tapi Udin ya. Si Kotes itu yang ngelihat secara Oh, langsung iya. dia nari. Wah, Hari terus dicelendangin iya. gitu. Aku mikir duh. Berarti Kayak sisi langsung Udin ke recall dulu. Kan habis pernah ada cerita film-film ya Desa Penari lah, Cok. Gitu. Iya, Oh, iya, iya. Aku kayak, wah anjir. Jadi langsung ke imajinasi gitu, Cok. Oh, fuck. Iku sih. Kalau kamu Kal, yang paling serem mana? Ya di situ itu. Maksudnya si Udin itu kebangun karena si gamelan itu berarti kan ya. Bisikan dia. Tapi kalau aku sih, menurutku yang paling serem adalah yang kuntilanak gini-gini tuh. Oh, yang Oh, banting-banting. iya. banting-banting. Bayangin dia show off di depannya itu. Wah. Jendang. Maksudnya si bayinya tuh gak ngebayangin. Untung di situ nggak ada setannya Kak Seto ya. Untung Kak Seto masih hidup gitu. Kalau Kak Seto udah meninggal pasti dimarah-marahin loh. UU ITE anu apa gitu. Ya bukan Kayak UU ITE apa, dong. Hukum anak Iya, KPAI gitu lah. kekerasan dalam rumah tangga dong. Anjing. Aduh, fuck. Tapi intinya sih emang kalau di gunung sih jangan coli. Itu intinya. Itu paling aneh sih, Jon. Oke, ya udah segitu aja ya. Ini cukup serem ya serem banget sih. Jadi kalian bisa komen part mana yang menurut kalian paling serem. Oke. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita jangan lupa langsung ke DM ke Instagramnya @budal. Oke. Udah ya, gitu aja. Saya Amir Ahmed. Ramadan Said. Hai Kalasor. Jangan lupa budal.